Bapak Ibu perhatikan, otak manusia itu Allah kasih itu digulung-gulung itu. Ya, kita menyebutnya di dunia medis namanya girus, bergirus. Ya, dan ini ada jalan di dalamnya, itu kita sering sebutnya sirkuit. Ya, nah, rupanya otak manusia kalau begini nggak begini terus ini. Nanti mulai dari dia lahir sampai kita tua, ini di dalamnya sirkuitnya bisa berbeda-beda. Masuk remaja, sirkuitnya nanti berbeda lagi, ya. Masuk kemudian usia menikah, dia berbeda lagi. Kemudian masuk usia mulai, ya, pralansia. Pralansia tahu nggak Bu? Umurnya 45 Bu. Mana yang 45 tadi? Nah itu berapa pralansia itu? Ya, 55 ke atas, sudah mulai lanjut usia. Ini juga nanti dia di dalamnya, mungkin girusnya seperti ini, tetapi di dalamnya sistem sirkuitnya itu beda-beda. Ya, mari kita lihat. Ibu pernah makan otak nggak sih? Pernah masak gulai otak? Sama kan otak sapi juga bergirus-girus kan? Nah itu sama, ya. Dan otak ini mengandung kolesterol, ya. Kenapa? Karena kolesterol yang ada di otak itu untuk membalur atau membalut listrik yang ada di otak, ya Bu. Maka buat anak-anak yang berkebutuhan khusus misalnya, ya, hiperaktif atau ananda-ananda yang autis, diminta untuk dietnya kolesterol, ya, harus banyak makan kolesterol, karbohidratnya yang dikurangi. Agar apa? Agar listrik yang di otaknya terbalur oleh kolesterol sehingga tidak loncat-loncat. Ya, Ibu juga nggak apa-apa makan kolesterol. Ini berita baik yang suka makan kolesterol. Kalau kita terlalu tidak makan kolesterol sama sekali, nanti ya kolesterol yang membalut otak nanti terjadi pengurangan atau penciutan. Kita koslet Bu. Jadi kalau Ibu makan kolesterol langsung ingat ya Allah, ya, agar tidak koslet. Tapi ada patokannya juga tuh kalau sudah mulai usia-usia kayak kita ya, paling banyak 200 ya kolesterol total ya. Iya, di restoran nggak ada kolesterol ya. Adanya di mana? Laboratorium. Baik sekarang. Nah ini. Jadi ini usia 5 tahun nih otaknya begini ya. Ini sebetulnya warna otak itu abu-abu. Abu-abu, ada putihnya, ada cenderung ke hitamnya. Tapi ini dilihat oleh functional MRI ya. Jadi ini mulai dari anak umur 5 tahun terus sampai 20 tahun. Ini dilihat dari samping kanan, ini dilihat dari atas. Makin ya menuju 20 tahun makin matang. Ya, dulu memang sudah ada otaknya anak-anak, cuman sirkuitnya belum lagi matang. Ya, kira-kira remaja di sinilah ini. Ya, jadi kalau ada anak remaja kita, ya, kita lihat kok masih susah dikasih tahu, udah dikasih tahu sekali masih belum ngerti, dikasih tahu 10 kali, ya, masih juga belum paham, itu dikarenakan memang otaknya memang belum matang lagi. Tapi Ibu nggak usah putus asa, karena banyak ibu-ibu, saya sudah putus asa, berkali-kali saya kasih tahu dia. Ya Ibu, kasih tahu aja nggak apa-apa, nanti umur 20 tahun baru dia ngerti. Lah, Ibu, kita kan juga pernah begini. Emang nggak ingat? Orang tua kita juga sebel sama kita dulu. Cuman aja eranya berbeda. Pernah siapa dimarahin sama orang tuanya, Bu? Saya aja sering dimarahin sama orang tua saya. Padahal nggak main gadget. Ngapain saya? Saya waktu di Al-Azhar dulu, ekskulnya drum band. Tapi sering sampai jam 10 malam. Pulang itu ayah saya ya, stick drum saya itu dipatahin loh. Ya, saya juga nggak ngerti kenapa sih marah. Nggak ngerti, orang otaknya belum matang. Jadi waktu dimarahin sama orang tua saya juga ikut marah. Cuman nggak bisa kayak anak sekarang jujur. Kita diam, tapi leher sudah gembung. Kalau anak sekarang dia boleh mengatakan hal-hal itu dengan jujur, bukan? Kita marahin, dia juga balik marah. Tetapi kita juga dulu begitu. Cuman era kita dulu tidak membuat kita jujur. Karena kita lahirnya itu pas era pasca kolonial. Kolonial itu nggak mau ada orang jujur, semua tunduk gitu. Nah sekarang anak remaja kita sama otaknya waktu masih remaja, belum lagi matang, tetapi karena eranya boleh jujur, itu membuat kita kaget sebagai orang tua. Betul Bu? Tuh. Tapi itu wajar kalau Ibu kaget, gampang pegang aja dadanya. Oh, astagfirullahaladzim. Dan dalam hati harus mengatakan, ya Allah, anakku jujur banget. Kalau ada anak marah sama kita marah, kemudian marah sama kita, nggak kedengeran. 1, 2, 3. Ya Allah, yang di pohon nggak kedengeran. Ayo sini masuk aja Bu. Iya nggak kedengeran ya. Ya Allah, sebelah situ kedengeran nggak di Serambi? Ya, VIP Timur kedengeran. Ya Allah nggak kedengeran ya. Wow. Ibu Vera kayaknya harus ada sound system di belakang sana juga tuh ya, Mas Ari. Iya, oke. Ya Allah maafkan saya ya Bu, karena kalau saya teriak-teriak di ruangan ini yang pengak.
Ya, baik. Ya, bismillah. Nah, jadi sabarlah. Pada saat anak kita masih remaja, kita diminta sabar. Tapi Bu, sabar itu bukan diam. Ya, sabar itu adalah sebuah gerakan. Makanya Allah padankan itu dalam Quran, sabar dan sholat. Sholat bergerak nggak Bu? Ya, sabar juga bergerak. Ibu datang ke taklim-taklim, itulah sabar. Makanya ibu-ibu saking sabarnya, hari 7 hari taklimnya 10 kali. Yang 3 kali nggak tahu hari apa itu. Mungkin pagi sore, itu saking sabarnya. Ya Bu, saking sabarnya juga ibu cari itu di YouTube, baca buku, itulah kesabaran seorang ibu, ya, untuk mendampingi masa-masa remaja. Memangnya kalau nggak didampingi gimana Bu Aisyah? Bahaya, akan terjadi penyimpangan. Waktu kapan? Waktu nanti setelah umur 20 tahun. Padahal harusnya setelah 20 tahun ke atas, ya, dia sudah semakin matang. Tidak boleh ada nyimpang lagi di sini. Ya, di sinilah harus kita dampingi. Kita bicara satu-satu ya. Yang remaja putri dulu. Siapa yang anaknya remaja putri? Punya remaja putri? Gadis remaja. Bagaimana Bu anak gadisnya Bu? Kenapa? Kan sama kita Bu. Ya Allah, ya. Unyu-unyu ya. Maunya jangan pakai nyebelin Bu. Unyu-unyu. Anak gue unyu-unyu banget. Ya, baik, sekarang kita lihat definisi remaja ya. Nah, remaja itu proses perubahan Bu, dari anak-anak mau dewasa. Harus ada fase ini nih. Walaupun sesungguhnya anak-anak takut masuk fase remaja. Takut itu. Saya sering mengajarkan organ reproduksi di anak-anak SD. Biasanya kita ambil di 4 SD Bu. Berharap kalau dia mens di 4 SD dia juga sudah siap. Takut Bu jadi remaja. Saya suka tanya, anak-anak siapa mau jadi remaja? Enggak ada yang angkat tangan. Bener loh. Saya tanya kenapa nak? Nggak mau Bu Aisyah, takut. Hah, takut? Ya, beberapa saya tanya, takut apa nak? Yang perempuan lucu nih, takut jerawat. Iya. Terus ada apa lagi? Takut mens nanti tembus. Namanya juga pikiran anak 4 SD ya. Remaja aja belum matang, apalagi SD. Ya, iya. Takut apa lagi? Sebagian banyak mengatakan takut dosa. Ada lagi anak-anak takut ditaksir cowok. Itu ada yang begitu. Anak laki lain, anak laki. Kenapa kamu takut remaja nak? Takut nggak dibeliin mainan lagi. Itu anak laki, ya. Jadi mereka takut remaja. Padahal ini akan proses yang berkesinambungan. Terus saya bilang sama anak-anak itu, nah mau terus-terusan kelas 4 SD sampai tua? Nggak mau juga. Nah maka kalian harus remaja, ya. Supaya dia mulai berani menghadapi masa ini, maka harus dijembatani dengan edukasi memang. Memang sekolah kasih edukasi, tetapi di rumah adalah edukasi yang sebenar-benarnya. Kenapa? Karena anak-anak akan lebih sering ketemu kita Bu. Ya, makanya kita belajar lagi tentang masa remaja. Walaupun kita sudah pernah lewati ini, ya Bu. Ya, baik sekarang. Jadi, ya, mulai ada pelepasan hormon di otak bagian sini nih Bu. Ayo, pertemuan dua alisnya pegang dulu Bu. Nah, nih, ini kalau dibor ke dalam Bu, ada kelenjar namanya pituitary. Ya, sudah lepas Bu. Nanti tahu sampai jam 12 begini terus. Nah, kelenjar pituitary itu dia menghasilkan hormon pertumbuhan, namanya growth hormone, ya. Tapi di sini juga ada hormon bahagia. Nah, di sini juga ada hormon mengurangi rasa nyeri atau rasa sakit, ya Bu. Makanya kita kalau sakit kepala otomatis gini kan Bu. Bahkan ada yang dikerok gitu, ya, ya. Tapi ini juga hormon bahagia, ya. Kalau kita nyanyi, itu keluar sistem dopaminnya keluar. Kalau kita ngaji dia keluar dopaminnya ke seluruh tubuh ya. Kalau kita bergerak, makanya sholat ya ibadahnya orang Islam itu luar biasa, Allah kasih ibadah khususnya bergerak. Ilmuwan meneliti kalau kita bergerak keluar hormon dopamin, hormon bahagia. Kalau kita senyum juga gitu. Asal senyumnya seimbang bibirnya Bu. Ayo senyum dulu Bu. Nah kalau gitu tuh, nah keluarnya bahagia. Kalau cuma sebelah gini. Maka ibu mendampingi anak remaja, walaupun nanti umur 20 tahun otaknya baru matang, ibu harus senyum. Dia ngomong, kita juga senyum. Bunda tahu nggak, itu guru aku ya Allah Bunda. Kan gitu anak-anak sekarang kan ngomongin. Itu kita juga dengar ya. Kita bahagia dan anak juga bahagia Bu. Walaupun ibu nggak ngerti apa yang diceritakan. Tapi waktu ibu senyum, hormon bahagia keluar. Tapi kalau anak ngomong, ibu tanggapannya begini.
Senyum tuh padahal gampang ya Bu. Sudut kanan kiri begini. Tapi kalau cuma sebelah, kanan aja atau kiri aja, yang keluar bukan hormon di sini Bu. Hormon noradrenalin, hormon kecemasan. Di mana itu? Di anak pinggang. Pegang dulu pinggangnya Bu. Masih ada? Sebab saya udah lost nih. Nyari pinggang yang mana ya? Sini nih. Ya, ada namanya kelenjar adrenalin di situ ya, mengeluarkan hormon kecemasan. Makanya kita kalau ada anak ngobrol, terutama juga suami ngobrol, senyum aja. Walaupun ibu kepengen suami membalas senyum kan? Jarang Bu. Karena memang otot wajah laki-laki tidak disetting oleh Allah untuk selalu banyak senyum. Apalagi kalau baru datang 10 menit. Tetapi otak laki-laki senang melihat wanita tersenyum. Sudah, karena ibu sering taklim, ya, ibu ingat ilmu itu. Wah, dia datang nih, dia datang nih. Dia datang. Pasti dia mau lihat aku senyum nih. Tapi ingat, setan banyak menggoda ya Bu. Maka sebelum suami masuk di rumah, ibu taus dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, betul. Minta perlindungan. Setan tuh deket banget kadang-kadang antara suami istri. Mengganggu 10 menit pertama pertemuan. Wow. Ya, maka kalau ibu siap-siap, jangan suami ada baru auzubillahi minasyaitonirrajim depannya dia. Ibu siap-siap. Paling enggak waktu dia udah mulai masukin mobil di garasi, ibu tahu sih nggak boleh 1 kali, ya 4 kali, 1, 2, 3, 4. Bahkan ada ulama mengatakan 5 kali, atasnya juga. Auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim. Baru dia datang. Mukanya gitu kan yang laki-laki. Kom. Kadang nggak lengkap Bu, kenapa? Udah habis kata-katanya di kantor. Tapi ibu juga jangan jawab kom juga. Kalau kita mah masih banyak, jawab dong waalaikumsalam, ayang. Dan ibu tidak boleh berharap dia balas senyum seketika itu juga. Memang, tapi dia senang lihat kita senyum Bu. Paham ya Bu ya? Iya, sudah senyum ya. Kenapa? Walaupun ibu lagi jengkel, kalau ibu pertahankan senyum itu, ya, bahkan kata para ilmuwan, senyum minimal 7 detik membuat hormon bahagia keluar. Ya? Nah ibu senyum 10 menit. Apa nggak bahagia banget? Itu ya. Nah itu keluarnya dari sini semua.